Assalamualaikum. Nah guys, pada video kali ini gua mau berbagi tentang Ascap nih ya. Jadi gua nih Ascap ya, mohon maaf ya kalau gua nggak pakai buku SDKI SLKI ya. Di sini gua pakai buku Dungus teman-teman ya. Nah jadi gua mau ngebahas tentang sistem tentang Ascap pada pasien hipertensi teman-teman ya. Hipertensi berat nih tulisannya. Diagnosa apa aja sih yang lu bisa ambil? Nah, ini ada beberapa diagnosa teman-teman di buku ini. Ya, pertama ada curah jantung, ya ada intoleransi aktivitas, ada nyeri atau sakit kepala, ada nutrisi, ada juga coping. Ya. Terus sama ada ini teman-teman, kurang pengetahuan. Cuman kayaknya di buku diagnosa yang sekarang itu udah nggak dipakai teman-teman. Ya, gue juga kurang tahu sih ya. Gue nggak ngeliat buku SDKI SLKI-nya. Nah, terus bang, yang mana nih yang lu harus ambil, yang gua harus ambil nih pada pasien kasus gua? Nah, kalau pasien hipertensi, otomatis ya teman-teman ya, masalahnya aja hipertensi, otomatis udah dia termasuk penurunan curah jantung teman-teman. Berhubungan dengan apa ya? Gua nggak tahu, tergantung pasiennya. Apakah berhubungan dengan kontraktilitas jantung? Nah, lu cari di buku SDKI SLKI ya. Nah, tapi diagnosa pertamanya adalah penurunan curah jantung. Ya, bang, kenapa nggak nyeri dulu bang? Kenapa harus penurunan curah jantung dulu? Nah, nyeri ini teman-teman, sakit kepala ini, kemungkinan ya itu pompa jantungnya itu nggak nyampe sirkulasinya sampai ke otak teman-teman. Makanya dia diagnosa utamanya otomatis harus curah jantung dulu teman-teman yang diatasi. Kalau curah jantungnya diatasi duluan, ya udah teratasi, otomatis dia tidak akan ada nyeri kepala teman-teman. Ya cuman ini lu harus adu argumentasi ya, lu harus tahu perjalanan patofisiologinya teman-teman. Kenapa dia bisa nyeri, ya kenapa dia harus aktivitasnya harus dibatasi ya. Ini nutrisi juga ada ya, ini tergantung masing-masing ya. Jadi kalau gue pribadi, kalau gue ngambil Ascap hipertensi dan pasien hipertensi berat gitu ya, gue pasti otomatis gue ambil ini curah jantung, nyeri, sama intoleransi aktivitas. Ya nyeri pun sebenarnya ada skalanya ya teman-teman ya. Tapi kalau nyerinya misalnya skalanya skala 8 ya, terus lu nangani nyerinya dulu. Ya mungkin nyerinya akan tertangani pakai obat ya teman-teman ya. Itu kan pakai kolaborasi. Tapi nanti curah jantungnya kalau nggak dibenerin teman-teman ya, otomatis dia akan kambuh lagi teman-teman. Ya kasarnya seperti itu. Coba kita lihat di halaman 39 teman-teman. Di sini gua nggak banyak lebar ya teman-teman ya, karena gue yakin lu searching Google pun udah keluar. Nah nih, kardiovaskuler teman-teman. Mana nih dia? Nah, nih penurunan curah jantung ya, bisa berhubungan dengan peningkatan afterload atau enggak vasokonstriksi. Bisa juga berhubungan dengan iskemia, teman-teman. Ya, dan macam-macam lah teman-teman baca-baca. Nah, intervensinya apa? Ya, pantau tekanan darah ya, catat kualitas denyutan sentral dan perifer ya, terus dengerin tonus otot jantung, bunyi bunyi napasnya, amati warna kelembaban, catat edema tuh kakinya bengkak apa enggak teman-teman ya, gitu, bengkak cairan ya. Nah di sini ada rasionalnya ya teman-teman ya. Ya gue nggak jelasin panjang lebar ya teman-teman ya, karena ini hanya gambaran aja teman-teman. Tuh ada kolaborasinya juga, obat apa ya. Terus nyeri ya, nyeri akut atau enggak sakit kepala berhubungan dengan misal peningkatan tekanan vaskuler cerebral ya. Nah ini banyak teman-teman sih. Tuh intervensinya ngapain? Mempertahankan tirah baring selama fase akut. Ya intinya sih itu ya teman-teman ya, untuk diagnosa keperawatan curah jantung, intoleransi aktivitas, sama nyeri kepala. Tapi balik lagi ya, itu kan kalau Ascap itu harus here and now ya, kondisi sekarang. Jangan pas lagi di IGD ya lu bacanya nyonteknya di buku. Misalnya pasiennya rawat inap dengan hipertensi, nah terus lu hipertensinya udah stabil, sedangkan lu baca di buku statusnya, lu baca riwayat dia datang ke UGD. Kalau di UGD sama pasien udah dirawat inap ya jelas beda nanti masalahnya. Ya kalau dosen lu pinter ya teman-teman ya, lu pasti dicecer terus. Ya semakin lu ngibul, semakin lu berusaha ngebohongin dosen lu, ya otomatis lu harus lebih pinter dari dosen lu teman-teman. Gitu. Makanya kalau emang udah nggak bisa ya harus banyak-banyak belajar gitu teman-teman. Gue juga dulu nggak bisa teman-teman ya, cuman sekarang bukunya tuh harus SDKI SLKI. Jadi teman-teman lihat aja buku SDKI SLKI-nya. Oke teman-teman, itu aja ya hipertensi dari gua ya. Tuh jangan lupa
ya. Diagnosanya ini curah jantung, intoleransi aktivitas, nyeri, ya. Ini nutrisi coping gue nggak tahu ya, nanti teman-teman lihat aja di buku SDKI SLKI. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.